Assalamualaikum Tria Amanda. Waalaikumsalam Malima. Izin ya, izin sebelum saya memulai wawancara, perkenalkan dulu di sini saya adalah mahasiswa di salah satu universitas di Indonesia yang mengambil prodi psikologi. Saat ini saya sedang bertujuan untuk menyampaikan wawancara terkait dengan pemenuhan mata kuliah yang berkaitan dengan keterampilan wawancara psikologi dasar. Dan nanti saya minta kesediaan dari Ria untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan terkait dengan kegiatan Ria sehari-hari. Apakah Ria bersedia untuk menjadi responden pada siang hari ini? Iya, bersedia. Terima kasih sudah bersedia meluangkan waktu dan mengikuti wawancara pada hari ini. Sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwa wawancara ini dilakukan untuk keperluan tugas perkuliahan mengenai wawancara psikologi dasar. Wawancara ini bertujuan untuk memahami pengalaman dan pandangan Anda terkait aktivitas perkuliahan dan cara mengelola stres sehari-hari. Perlu saya sampaikan bahwa wawancara ini juga bukan merupakan proses konseling, pemeriksaan psikologis maupun diagnosis. Tidak ada jawaban yang benar atau salah. Saya hanya ingin mengetahui pengalaman dan pendapat Anda secara pribadi. Seluruh informasi nanti yang Anda berikan akan kami jaga kerahasiaannya dan dalam laporan hanya akan digunakan kode respon dan bukan nama asli. Apakah saudara bersedia mengikuti wawancara ini? Bersedia. Baik, terima kasih. Jika selama wawancara ada pertanyaan yang membuat Anda kurang nyaman, Anda bebas untuk tidak menjawab atau menghentikan wawancara kapan saja. Apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum kita memulai? Tidak. Kalau begitu, kita mulai wawancaranya dan terima kasih atas kesediaannya. Yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana Anda menggambarkan aktivitas perkuliahan yang sedang dijalani saat ini. Karena setahu saya Anda adalah seorang mahasiswa yang sibuk dengan kuliah dan juga aktivitas sehari-hari. Jadi gimana gambaran Anda tentang aktivitas perkuliahan yang sedang Anda jalani saat ini? Saat ini Malima, kegiatan saya cukup padat. Ditambah lagi saya sebentar lagi mau menyelesaikan skripsi. Nah, jadi bagaimana Anda menggambarkan aktivitas perkuliahan yang sedang Anda jalani saat ini? Aktivitas yang kalau ditanya aktivitas sebenarnya bukan sebenarnya sih, ya memang daripada saya mengambil mata kuliah kelas atas, kemudian sebentar lagi juga akhir semester menjalankan skripsi juga. Berarti sudah di fase akhir ya? Iya. Oke. Berarti sangat sibuk sekali ya? Sibuk kesehariannya. sibuk sekali. Baik, apa tantangan yang paling sering Anda hadapi selama menjalani perkuliahan? Saya tuh orangnya tidak bisa mengatur waktu. Waktunya antara tugas kuliah, antara kegiatan organisasi, antara main, itu saya tidak bisa memanajemen waktu saya. Bagaimana perasaan Anda ketika menghadapi banyak tugas dalam waktu yang bersamaan antara kuliah, organisasi, kerja, karir bersamaan? Itu gimana cara membaginya? Oke, bagaimana perasaan Anda ketika menghadapi banyak tugas dalam waktu yang bersamaan antara tugas, pekerjaan, juga keikutsertaan dalam organisasi secara bersamaan? Nah, saya tuh Malima merasa
kewalahan dan khawatir yang tidak bisa menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. Oke, wajar berarti ya, karena memang terlalu banyak dan padat. Apa yang biasanya Anda lakukan ketika mulai merasa kewalahan? Saya buat dulu daftar poin-poin penting, tugas-tugas mana yang deadline terlebih dahulu. Jadi buat daftar prioritasnya dulu. Oke. Apakah cara tersebut itu membantu? Lumayan membantu, sangat membantu bahkan. Jadi saya tahu mana tugas-tugas yang deadline dulu yang saya kerjakan. Jadi fokus saya yang deadline dulu. Jadi saya tahu mana tugas-tugas yang penting dahulu. Oke. Selain membuat daftar prioritas, apakah ada cara lain yang Anda lakukan selama ini? Biasanya saya mendengarkan musik untuk mengistirahatkan pikiran saya. Selain musik ada lagi? Tidur. Bolehkah itu? Ya bagus, kan tidur salah satu juga. Kemudian selain membuat daftar prioritas, cara lain itu tadi kan ada tidur, mendengarkan musik. Dan menurut Anda, faktor apa yang paling sering menyebabkan stres dalam perkuliahan? Deadline yang bersamaan. Jadi misalnya ada tugas banyak tuh, tapi deadline itu sama, berdekatan. Iya. Tapi dalam perkuliahan kan memang satu Seperti semester itu, itu deadline-nya biasanya bersamaan ya. Apakah Anda pernah membicarakan kesulitan tersebut dengan teman dekat, orang lain, atau orang-orang di sekitar Anda? Iya, Malina. Saya tuh tipe orang yang harus cerita, jadi harus berbagi kesusahan saya dengan teman-teman saya. Jadi kalau misalnya saya pendam itu tugas menumpuk, saya bingung gitu. Jadi harus dapat juga referensi dari teman-teman gitu. Bagaimana respon mereka? Respon mereka ya bagus gitu, baik. Bahkan mereka juga saling membantu saya untuk mengerjakan tugas-tugas itu. Yang mungkin ada juga teman-teman kayak merasa mengabaikan saya ketika saya menceritakan kesulitan-kesulitan saya ketika mengerjakan tugas. Itu sih Bagus. Apa pengaruh dukungan tersebut bagi Anda? Membawa pengaruh nggak untuk mendukung Anda? membawa pengaruh Lebih baik lagi kan? lebih baik. Yang tidak sesuai harapan, misalkan ada teman yang memberikan respon tidak sesuai harapan, nah itu bagaimana Anda menyikapi? Awalnya saya kecewa, tapi kemudian saya mencoba melihat apa yang bisa diperbaiki untuk diri saya gitu. Bukan berarti teman itu kan tugas mereka pun juga banyak gitu, jadi saya nggak bisa membebani mereka gitu. Saya harus sadar diri juga gitu. Yang menolong diri saya sendiri, bukan teman saya gitu. Itu it's okay. Berarti tetap prioritas utama itu ada, kuncinya ada pada Diri sendiri. kita. Apa yang memotivasi Anda untuk tetap bertahan menghadapi tekanan selama kuliah? Motivasi saya itu adalah yang pertama keluarga, dan saya tuh ingin cepat lulus Malina. Jadi saya harus bisa menargetkan diri saya supaya cepat lulus tepat waktu agar keluarga saya bangga dengan hasil yang saya punya. Masya Allah. Menurut Anda, apa pelajaran penting yang Anda peroleh dari pengalaman menghadapi berbagai stres yang Anda alami itu? Saya belajar bahwa mengatur waktu itu sama menjaga kesehatan mental itu sangat penting untuk mengejar prestasi akademik saya. Apakah ada perubahan dalam cara Anda mengelola stres dibandingkan sebelum-sebelumnya? Ada, Malina. Apa Sekarang itu? saya lebih berani meminta bantuan kepada orang-orang yang tidak terlalu kenal dengan saya. Saya awalnya tuh saya introvert, Malina. Oh, sekarang lebih terbuka. Sekarang saya sudah lebih terbuka sama teman-teman saya yang lingkupnya
apa harapan Anda terkait kemampuan mengelola stres di masa yang akan datang? Saya berharap bisa lebih konsisten lagi untuk mengatur waktu saya antara kuliah, organisasi, antara pekerjaan, dan waktu istirahat saya. Saya itu sebenarnya waktu istirahat itu kurang cukup malah. Oh, karena Karena kurang memanage memanage waktu. waktu tadi. Oke, baik. Terima kasih sudah menjawab semua pertanyaan yang saya berikan tadi. Mudah-mudahan cara apapun itu yang Anda sedang tempuh saat ini bisa memperbaiki untuk mengelola stres Anda ke depannya. Dan sukses selalu. Terima kasih banyak, Mbak Alina